Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dari setelah kita membahas mengenai kenapa harus dikurangi buah-buahnya ya teman-teman. Kita lanjut ke media tanamnya teman-teman. Nah, ini pot 50, sengaja memang saya bikin pot yang besar. Kemudian batangnya pembibitannya dari cangkok ya, masih sejari kelingking lah, jari kelingking teman-teman. Sejari kelingking. Dua ranting utama. Dari dua ranting utama ini membawa ranting baru lagi. Dari ranting baru ini muncul ranting baru lagi teman-teman. Jadi dari mana dulu ini ya? Misalkan kita bertanya jenis jambu apa yang pas untuk ditabu lampotkan dan rasanya manis, tidak kenal musim ya. Salah satunya jambu air madu Deli hijau teman-teman. Kemudian karena karakter tanaman kita udah dapet, berarti istilahnya saja tanpa perawatan pun dia bisa survive ya, bisa bertahan dengan kondisi apapun. Jadi karakter madu Deli itu buahnya manis, tidak kenal musim, kemudian terus menerus dan harganya juga masih tinggi. Apalagi ya, tapi terlepas dari semua itu, ketika kita menanam agar lebih maksimal di pot ya, nutrisi itu kan hanya dari sini teman-teman ya, hanya dari sini aja. Jadi kalau jambu itu cangkoknya kan biasanya cangkok kemudian di polybag terlebih dahulu. Nah itu biasanya media tanahnya harus lebih banyak teman-teman ya, media tanahnya harus lebih banyak. Kemudian kalau udah di polybag beberapa bulan kita pindah ke pot ya teman-teman ya, kita pindah ke pot ya, macam-macam sih. Ada sekam, ada tanah, ada kohenya kohe kambing kalau saya. Bagaimana kalau pakai yang lain? Saya pikir bisa. Yang jelas nutrisinya harus terpenuhi. Ada kok bahan-bahan alami, misalkan POC dari buah-buah yang busuk, kemudian cucian air beras, kemudian kolam air kolam ikan, kemudian apalagi ya, akar-akar di bawah pohon bambu. Nah itu katanya bagus juga itu teman-teman. Kemudian kokopit. Nah disesuaikan saja sih dengan kondisi lingkungan teman-teman aja gitu. Kemudian ketika udah, kuncinya sih sekam, media tanam, dan kohe. Kemudian kan beberapa minggu, beberapa bulan di atasnya tetap kita tambahin teman-teman, terutama yang kaitannya dengan nutrisi ya, kohe. Kemudian bahkan kimia pun juga saya kasih NPK 16 buat pertumbuhan. 2 minggu kemudian MKP, tapi itu juga belum maksimal. Tapi ini kebetulan memang belum lama turun cangkok, 2-3 bulan langsung seperti ini. Jadi ya karakter pohon nggak sama, meskipun hukum asalnya cepat mudah berbuah. Bawaan satu pohon aja kadang-kadang nggak bareng kan cara berbuahnya. Jadi tetap saja sih ketika kita nanam tanaman di pot, nutrisinya hanya dari pot itu teman-teman. Lalu bagaimana nyiramnya? Nyiramnya kadang-kadang sehari sekali, kadang-kadang sehari 2 kali. Terutama pagi ya, karena persiapan buat siangnya. Fleksibel sih, tiap orang punya pengalaman, punya berbagi sih. Kadang-kadang kalau saya lagi ini ya sehari sekali, kadang sehari enggak. Tapi idealnya sih pagi 2 gayung, sore 1 gayung itu aman gitu teman-teman. Nah, jadi konteks media tanam dan perawatannya bisa dipahami ya, tinggal action aja sih, tinggal pelaksanaannya saja. Kita punya waktu enggak gitu. Kalau saya memang ada kerjaan lain, jadi ya sambilan aja teman-teman. Paling fokus kalau hari libur, Sabtu Minggu atau hari besar nasional, ya sudah kita kita bongkar pelan-pelan, kita rapiin yang bisa gitu. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Salam tabu lampot Indonesia.